Manajemen berbasis aktivitas atau activity-based management adalah suatu pendekatan di seluruh sistem yang terintegritas dan memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Selanjutnya, activity-based management memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Yang pertama, dimensi biaya adalah dimensi manajemen berdasarkan aktivitas yang memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas produk, dan pelanggan. Di sini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Selanjutnya, dimensi proses atau analisis biaya adalah dimensi manajemen berdasarkan aktivitas yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakan dengan tujuan untuk pengurangan biaya. Tujuan manajemen berbasis aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba dengan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan strategi dan operasi. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM adalah manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang dipakai konsumen, produk, dan aktivitas, ABM memperbaiki fokus manajemen atas faktor-faktor kunci perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Siklus hidup produk. Pengertian siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup produk yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk dari diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Tahap-tahapan siklus produk. Yang pertama, tahapan perkenalan. 1. Strategi menyaring cepat. 2. Strategi menyaring lambat. 3. Strategi penetrasi cepat. 4. Strategi penetrasi lambat. Tahap pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan cepat, dan yang kedua, pertumbuhan lambat. Terjadinya perlambatan penjualan dan keuntungan akan naik dan turun. Di sini ada kedewasaan pertumbuhan, kedewasaan stabil, dan kedewasaan mengusang. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan, yaitu penjualan mulai menunjukkan penurunan. Di sini kita Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan, yaitu penjualan mulai menunjukkan penurunan. Di sini kita perlu memperbarui barang, meninjau kembali dan memperbaiki program pemasaran serta program produksinya agar lebih efisien. Menghilangkan sebagian jenis barang untuk mencapai pada optimum laba optimum pada barang yang sudah ada dan meninggalkan sama sekali barang tersebut. Di sini ada pengukuran kinerja aktivitas. Nah, ini merupakan suatu kegiatan menilai seberapa baik di berbagai aktivitas atau proses yang dilakukan. Pengukuran kinerja aktivitas terdapat dalam petunjuk keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik suatu aktivitas dilakukan dan seberapa baik hasil yang dicapainya. Ukuran kinerja aktivitas ini berpusat pada 3 dimensi, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Sedangkan pengukuran keuangan efisiensi aktivitas terdapat 6, yaitu biaya aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, pelaporan tren biaya, pengaturan standar Kaizen, tolak ukur atau benchmarking, anggaran fleksibel, dan manajemen aktivitas berdasarkan aktivitas. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, di mana yang pertama biaya bernilai tambah dapat dihitung dengan SQ dikali ST, dan untuk biaya tidak bernilai tambah dapat dihitung dengan AC dikurang SQ dikali ST.
aktivitas atau kualitas standar bernilai tambah. SP adalah harga standar per unit dari ukuran output aktivitas. ACI adalah penggunaan aktivitas sesungguhnya sumber daya fleksibel atau kapasitas praktis. Di sini ada data laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah, di mana aktivitas itu ada pengawasan, pengerjaan ulang, penyetelan, dan pengawasan. Di jam penggeraknya ada jam pengawasan, jam pengerjaan ulang, jam penyetelan, dan jumlah pengawasan. Nah, di sini ada nilai-nilai dari SI, ACI, dan SP. Selanjutnya, di laporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah, kita masukkan sesuai dengan jumlah. Biaya bernilai tambah kita menggunakan rumus dikali SP. Nah, itu dari 40 kali 10.000 sama 1.000. Begitu pula juga dengan biaya tak bernilai tambah dengan menggunakan rumus SI dikali SP. Nah, dapat jumlahnya, dapatlah biaya aktual. Biaya aktual didapat dari biaya bernilai tambah dikurang biaya tak bernilai tambah. Pola pikir manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas dimulai dengan pemikiran bagaimana menentukan strategi dan mencapai sasaran perusahaan yang tepat, bagus kualitasnya, dan murah biaya. Kerangka manajemen berdasarkan aktivitas perusahaan terdiri dari 1. Visi dan misi, 2. Tujuan atau sasaran, 3. Strategi pemasaran, 4. Anggaran, dan yang kelima ada kebijakan program kerja. Pengendalian biaya adalah proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan dan sistem informasi umpan balik. Pengurangan biaya atau cost reduction adalah proses menghilangkan waste dan meningkatkan proses bisnis untuk mengurangi overhead atau harga pokok penjualan.